Baik, jadi saya share dulu ya, share screen. Oke, kontrak perkuliahan ya. Jadi mekanika rekayasa ini sudah bisa kelihatan di layarnya ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi konsep dari mekanika rekayasa ini masuk dalam kategori struktur dan bahan bangunan ya. Nah, capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mekanika rekayasa itu adalah menguasai keilmuan bidang struktur untuk merancang bangunan gedung tinggi dengan memanfaatkan teknologi secara kritis, ya, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai keaswajaan, norma, dan etika akademik. Ya. Jadi saya ulang, capaian pembelajaran yang ingin kita capai dengan mekanika rekayasa ini adalah menguasai keilmuan bidang struktur untuk merancang bangunan gedung tinggi. Ya. Jadi bukan bangunan rendah saja, tapi bangunan gedung tinggi ya. Dengan memanfaatkan teknologi secara kritis, kreatif, dan inovatif, berwawasan lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai keaswajaan, norma, dan etika akademik. Oke, saya lanjut. Nah, capaian pembelajaran kuliah, ya, itu capaian pembelajaran lulusan tadi. Nah, untuk perkuliahannya, Anda nanti diharapkan mampu menjelaskan kesetimbangan gaya, juga bisa menerapkannya ya terhadap perhitungan reaksi ya pada struktur statis tertentu. Jadi yang kita pelajari pada mekanika rekayasa ini adalah mekanika rekayasa statis tertentu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, menghitung dan menggambar diagram gaya-gaya dalam ya. Ya, Sears faktor desain ya, BMD, NFD, dan TMD-nya pada struktur statis tertentu baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Nah, itu untuk tumpuan pada cantilever, balok Gerber, pelengkung 3 cm ya. Kemudian menentukan garis pengaruh pada struktur statis tertentu, menentukan gaya buatan dan garis pengaruh pada statis tertentu ya. Saya kira nanti ada mahasiswa sekalian membaca saja ya dari kontrak perkuliahan. Nah, kemudian materi ini full sampai 16 kali pertemuan ya. Jadi kita sampai 16 kali pertemuan. Materi pertama itu untuk hari ini pendahuluan dulu ya. Pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya hanya memberikan pengantar mekanika rekayasa itu seperti apa. Kemudian di minggu kedua statika benda tegar ya. Ketika konsep keseimbangan ya, seterusnya aplikasi konsep, konstruksi balok ya, sampai nanti kita ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 ya. Nah, di pertemuan ke-9, nah ini kan nanti sudah tatap muka ya. Jadi pertemuan 1 sampai 7 itu online ya, masuk online atau mungkin lewat WA grup ya, atau mungkin lewat Google Meet ya. Nanti kita kondisikan sebagaimana baiknya ya, kita komunikasikan itu. Baik, saya kira nanti adik-adik tinggal baca dan ini sudah ada di LMS-nya juga. Untuk sistem evaluasi, ujian, penilaian, dan pengulangan saya kira sama ya. Ada sistem evaluasi, ada ujian, ada penilaian ya. Penilaian itu penilaian dari ujian tengah semester, UAS, tugas mandiri, dan terstruktur ya. Skor penilaian. Untuk skor penilaian juga ini sudah ada di Smart Campus ya, sudah include, dan ini ada berpedoman pada pedoman akademik Universitas Islam Makassar ya, mulai dari A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti tetap ada nilai T ya. Nilai T itu berlaku hanya seminggu. Jadi setelah seminggu ada mahasiswa misalnya yang diberi nilai T tidak mengurus nilainya, maka otomatis berubah menjadi nilai E ya. Oke. Saya kira itu tata tertib ya. Tata tertib mahasiswa dan dosen. Saya kira ini penting juga. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian sopan, rapi ya pada waktu perkuliahan di kelas atau secara online ya.
mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal, ini offline ya. Kecuali misalnya sakit boleh ya, tapi melapor ya, izin misalnya. Kemudian pada waktu perkuliahan semua handphone dinonaktifkan atau di-silent. Kemudian keterlambatan masuk di kelas atau di ruang Zoom itu 15 menit ya. Kemudian tidak diperkenankan melakukan keributan dan sebagainya. Kemudian mahasiswa itu wajib hadir minimal 80% dari tatap muka. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Misalnya tadi sakit ya, atau misalnya dalam perjalanan ya, karena jaringan kurang bagus pas mau ujian tengah semester, misalnya dalam perjalanan pulang dari kampung ya, pulang kampung misalnya. Jadi harus melapor dulu. Hasil evaluasi mahasiswa nanti akan dikembalikan 2 minggu setelah ujian berakhir supaya bisa dilihat hasilnya seperti apa. Dan bagi mahasiswa yang mau melakukan klaim atau protes nilai itu hanya paling lama 1 minggu setelah nilai keluar, karena nilai itu berbatas waktu, tidak boleh lebih dari 2 minggu ya. Setelah 2 minggu nilai itu sudah permanen dan tidak bisa lagi digabung. Baik, saya kira itu untuk kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Mungkin sudah kurang lebih sama dengan di gambar teknik kemarin. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi ya. Jadi hari ini pendahuluan ya. Nah, apa itu mekanika? Nah, secara harfiah atau secara teoritis, mekanika adalah ilmu yang mempelajari dan meramalkan kondisi benda diam atau bergerak akibat pengaruh gaya yang bereaksi pada benda tersebut. Ya. Jadi kondisi bendanya diam atau bergerak. Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya proses peramalan? Ya, karena kita mau analisis. Jadi ketika sebuah benda diberikan reaksi, apakah dia ada dikasih aksi, apakah dia ada reaksi? Ya kan? Misalnya adik-adik mahasiswa sekalian berdiri di atas sebuah balok, Anda lompat di atasnya, ya, yang ditumpu pada 2 tumpuan, Anda lompat di atasnya, kira-kira analisisnya patah tidak? Ya, kalau saya lompat ini patah tidak? Kira-kira di titik mana letak patahnya? Nah, ilmunya almarhum Prof. Habibie itu, ya, Pak Habibie ya, mantan presiden kita almarhum, itu ilmunya itu beliau mampu meramalkan titik retak di pesawat. Nah, tapi berdasarkan ilmu mekanika. Ya. Jadi beliau tahu di mana kira-kira retaknya ini pesawat. Dia bisa misalnya kena beban angin di atas yang kuat, tiba-tiba ada angin kencang di udara itu, yang menyebabkan sayap pesawat itu bisa mengakibatkan ada retak. Ya, atau misalnya bertuburukan dengan hewan besar, misalnya kayak ada yang burung besar itu ya, kayak burung Raja Wali yang besar itu. Nah, itu bisa saja terjadi ya, atau burung yang bermigrasi terutama di daerah-daerah Amerika sana, benua Amerika dan Eropa, ada namanya burung flamingo itu yang besar itu kayak burung unta. Nah, itu bisa kena di pesawat. Nah, itu beliau bisa analisis itu di mana kira-kira letaknya. Nah, sama juga dengan ilmu mekanika. Jadi di situ ada namanya peramalan. Jadi kita menghitung, memang kita meramal, tapi peramalan itu dengan perhitungan dan analisis yang sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam ilmu mekanika. Ya. Nah, kita harus membedakan mekanika benda tegar itu, benda tegar ya, itu namanya mechanics of rigid bodies. Ya. Benda tegar, memang betul-betul bendanya maksudnya kuat dan kokoh ya, makanya disebut mechanics of rigid bodies ya. Nah, yang kedua ada namanya mekanika benda berubah bentuk. Ya. Ada namanya benda berubah bentuk atau disebut dengan mechanics of deformable ya. Yang ketiga ada namanya mekanika fluida. Mekanika fluida itu biasa disebut dengan mechanics of fluids. 1, 2, 3 ini semua dipelajari dalam ilmu teknik sipil ya. 1, 2 itu biasanya
pada konstruksi apalagi namanya gedung dan jembatan ya. Kalau yang ketiga itu biasanya di bendungan. Ya, jadi semua ini kita pelajari. Ya, dan semua wajib kita ketahui fungsi mekanikanya seperti apa. Nah, karena kita belajar ini di awal mekanika statis tertentu ya, maka kita pelajari apa itu statika, apa itu dinamika. Itu yang disebut dengan mekanika benda tegar ya, tapi kita tinjau dari statika dan dinamikanya. Kalau statika berarti betul-betul dia dalam keadaan diam. Kalau dinamika berarti dia dinamis, dari kata dinamis ya. Dinamis itu artinya masih fleksibel, dia masih bisa bergerak. Jadi statika itu mempelajari benda dalam keadaan diam, dan dinamika karena sifatnya yang dinamis ya, dia dalam keadaan bergerak. Ya, jembatan itu bergerak loh. Kalau Anda naik di flyover biasa ke Makassar sini ya, mulai dari tol Reformasi ke ujung Petarani sana itu. Nah, itu jembatan itu sebenarnya ketika Anda lewat naik mobil ya, itu jembatannya itu bergerak gitu. Kenapa? Ya logika saja. Ini kan ditumpu dengan bentang yang lumayan jauh ya, dan hanya ditahan dengan beton precast. Ya, beton precast dengan tulangan apalagi namanya? Tulangan kuat, kokoh, tapi ketika menghadapi beban bergerak, nah tentunya dia akan bergerak juga. Nah, pergerakan dari benda tegar ini itu yang disebut dengan deformasi atau lendutan. Ya. Nanti kalau Anda menghitung, ini kan ada tugasnya, ini mekanika rekayasa ada tugas besarnya. Nah, nanti Anda menghitung deformasi itu berdasarkan momen. Nah, jadi momen yang terjadi itu akibat terjadinya deformasi atau lendutan. Ya. Ya, tolong yang di mute dulu ya. Saya mute dulu ya. Coba di mute dulu. Oke, baik. Saya lanjut. Pada benda tegar itu tidak pernah benar-benar tegar ya, melainkan mengalami deformasi. Seperti tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kondisi keseimbangan struktur itu pasti akan mengalami perubahan ya. Tapi ketika dia mengalami perubahan, nah itu hanya sifatnya insidentil ya, tidak menetap. Karena kendaraan yang lewat di atas flyover, jembatan itu kan dia bergerak, tidak diam ya. Tapi kalau dia diam dengan kekuatan di atas beban yang lebih tinggi dari kekuatan jembatan, ya bisa saja jembatannya runtuh ya toh. Ya, makanya itu yang tinggal di daerah Maros itu sebelum keluar daerah ada namanya itu jembatan timbang Macopa ya. Jadi semua kendaraan-kendaraan berat wajib masuk di Timbang dulu sebelum melalui jembatan arah ke Pangkep sana. Ya, karena jangan sampai bebannya terlalu berat, jembatan yang mau ke Pangkep itu runtuh. Ya, itulah fungsinya ada jembatan timbang di sana. Oke, baik, saya lanjut. Prinsip dasar atau ada 6 hukum utama dalam mekanika ya. Yang pertama itu adalah hukum paralelogram. Jadi dua buah gaya yang bereaksi pada suatu partikel itu bisa digantikan dengan satu gaya resultan yang diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran jenjang pada kedua sisi gaya tersebut. Nah, hukum paralelogram ini dikenal juga dengan nama hukum jajaran jenjang ya. Nanti gambarnya ada ya. Kemudian prinsip yang kedua atau hukum kedua ada namanya hukum transmisibilitas gaya ya. Jadi kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar itu tidak akan berubah jika gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya yang lain yang sama besar. Nah, bagaimana arahnya? Arahnya itu dia bereaksi pada titik berbeda. Asal ada syaratnya dia masih dalam garis aksi yang sama. Nah, hukum transmisibilitas gaya ini dikenal juga dengan nama hukum garis gaya. Yang ketiga ada namanya hukum 1 Newton. Ya, atau biasa dikenal dengan nama hukum kelembaman ya. Jadi hukum 1 Newton ini bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0 atau sama dengan tidak ada gaya, maka partikel itu diam atau konstan, tidak ada pergerakan apa-apa. Ya, itu namanya
hukum kelembaman atau hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak sama dengan 0, jadi partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding dengan besarnya gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan gaya resultan tersebut. Nah, jika gaya ini diterapkan, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ya, saya kira kalau di rumus fisika semua sudah hafal mati. Gaya sama dengan ya atau F sama dengan massa kali Massa. apa itu? Kecepatan atau percepatan? Massa. Massa kali apa itu? Kalau A, ada yang ingat? Massa kali kecepatan. Kecepatan atau percepatan? Kecepatan. Iya, jadi F itu sama dengan gaya, sama dengan M itu massa, A itu simbol dari percepatan ya. Kalau kecepatan itu V ya, V itu seperti 2 jari saya. Nah, itu kecepatan. Kalau A itu percepatan ya. Jadi bedakan ya. Nah, bagaimana dengan hukum 3 Newton ya? Hukum 3 Newton. Saya perbaiki dulu ya. Oke. Hukum 3 Newton itu gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini dikenal dengan nama hukum aksi reaksi. Ya, sama tadi itu. Kalau ada benda diam, Anda kasih ganggu, misalnya Anda kasih gangguan, Anda naik di atas balok tadi, Anda lompat di situ, pasti ada reaksi itu. Baloknya itu pasti melakukan perlawanan. Anda lompat, baloknya menekan ke atas. Anda tekan ke bawah, baloknya menekan ke atas. Jadi prinsip aksi reaksi itu seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir hukum yang masuk dalam kategori mekanika ya atau yang berpengaruh dalam mekanika ada namanya hukum gravitasi Newton. Ya. Jadi 2 partikel dengan massa m dan m ya, massa m besar dan m kecil akan saling tarik-menarik yang sama dan berlawanan dengan gaya F ya. Di mana besar F dinyatakan dengan F sama dengan gravitasi M ya, massa dikali M per R kuadrat. R kuadrat itu adalah ini ada apa lagi namanya? Ada keterangannya ya. Jadi G itu konstanta atau gravitasi, kemudian R itu jarak M dan M ya. Nah, kemudian R itu jarak ya. Ini jarak, jadi jarak dari M besar ke M kecil ya. Massa utama ke massa setelah terjadinya gaya ya. Gaya. Kemudian apa namanya? F ini gaya yang terjadi. Kemudian sistem satuan dalam mekanika ya. Itu kita mengacu pada sistem internasional ya. Jadi kecepatan itu meter per second atau meter per detik, gaya itu Newton, percepatan itu sama dengan meter per second kuadrat ya. Momen itu Newton meter atau Newton milimeter, massa dalam kilogram, panjang meter atau milimeter, daya W ya atau weight, berat, tekanan itu Newton per meter persegi atau bisa dengan Pascal, tegangan juga itu sama dengan Newton per meter kuadrat atau mega Pascal. Simbol satuan. Nah, saya kira ini adik-adik mahasiswa semua sudah tahu ya. Sudah tahu simbol satuan itu seperti apa. Tera itu T, giga itu G ya, mega ya dan seterusnya. Ini semua simbolnya sudah ada waktu masih belajar fisika dulu di SMA ya. Oke. Sistem gaya ya. Sistem gaya. Gaya itu merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap ya dan tergantung besar dan arah ya. Nah, sebuah gaya itu mempunyai besar, arah dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah maka makin besar gayanya.
Nah, ini contoh ada garis kerja dengan sebuah panah ya. Jadi ini panahnya standar ya, mengarah ke kanan. Nah, ini disebut garis kerja. Jenis-jenis gaya ya. Nah, gaya itu dibagi beberapa ya. Yang pertama itu ada gaya kolinier. Ya. Gaya kolinier itu gaya yang terletak pada satu garis lurus ya. Jadi F1, F2 dan F3 ya. Nah, itu berada dalam satu garis. Kemudian gaya konkuren. Gaya yang berpotongan pada satu titik ya. Misalnya di sini ada titik OF. Nah, ada 4 gaya yang bekerja. Ada F1, F2, F3, dan F4. F3 dan F4 itu berada pada garis gaya kolinier atau lurus. Dan F1 dan F2 berada pada garis konkuren atau berpotongan. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya gaya koplanar. Ya, gaya yang bekerja atau terletak pada satu bidang. Ya. Tidak digambarkan ya. Kemudian gaya couple, ya, sepasang gaya yang sejajar, sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada satu batang atau benda. Nah, itu akan menimbulkan couple atau momen. Ya, coba kita perhatikan panahnya. Saya ambil contoh ballpoint ya. Saya pegang sebuah ballpoint. Nah, saya contohkan seperti ini. Ballpointnya saya atau ambil yang putih ya. Tidak kelihatan. Nah, ini yang putih. Nah, ini saya ibaratkan sebuah gaya couple ya. Nah, ketika saya berikan aksi, ya tangan saya seperti ini ya. Ya, jadi ini gaya F ke atas, ke bawah, ini gaya F ke atas. Jadi kalau saya gerakkan ke atas seperti ini miring, nah itu berarti terjadi momen. Ya, terjadi couple atau momen. Kenapa? Berarti terjadi perputaran. Terjadi rotasi. Nah, kalau ini terus berputar seperti ini, nah ini bisa saja terjadi yang namanya failure atau kegagalan konstruksi, ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh analisis di bidang mekanika, ya. Nah, rumus dari gaya couple itu M sama dengan F kali R, di mana F itu adalah gaya dan R itu adalah jarak antar gaya. Ya. Dan ini kita bisa lihat di gambar F arah ke bawah dan F arah ke atas. Nah, dengan R itu adalah jarak F ke bawah dan F ke atas. Ya. Kemudian resultan gaya. Resultan gaya itu adalah sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih. Ya, saya ulang. Resultan gaya adalah sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap sebuah benda. Di mana gaya-gaya itu bekerja disebut dengan resultan gaya. Saya ambil contoh misalnya ada dua spidol ya. Ada dua spidol ya dengan arah yang berbeda ya. Ya, seperti ini. Nah, saya mau mencari resultannya ini. Resultan dari dua buah spidol ini yang ketemu di dalam satu titik ya. Jadi taruhlah misalnya yang di atas ini F1, kemudian yang kedua ini di bawah ini F2 ya. Nah, supaya saya bisa menghitung gaya resultan gayanya ya, saya harus mempertemukan dua titik ini dengan bantuan garis ya. Nah, jadi modelnya itu seperti jajaran genjang. Ya. Coba perhatikan itu di gambar ya. Jadi dia berbentuk seperti jajaran genjang dan garisnya itu harus lurus ya. Tidak boleh berubah. Jadi gaya R di sini ya, panah itu harus sama dengan pencerminan garis di sini ya. Nah, sama dengan gaya F2 juga harus sama dengan pencerminan garis untuk resultan di sini. Sehingga nanti ketika R-nya didapat, nah, itu berarti apalagi namanya ini terbentuk, berarti R-nya atau resultannya itu bisa kita hitung ya. Nah, itu untuk metode jajaran genjang atau hukum paralelogram. Nah, yang kedua itu ada namanya metode segitiga ya. Metode segitiga. Nah, metode segitiga itu
ya beda lagi. Berarti kita hanya mempertemukan dua benda berdasarkan ya arah gaya. Jadi F1 ini arah ke atas ya. F1 arah ke atas. Nah, kita ujung panahnya ini kita pertemukan dengan ujung panah bawah dari F2. Nah, kalau ini bisa dipertemukan, berarti kita mendapatkan resultan gaya dari F1 dan F2 ya. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan, simak baik-baik gambarnya. Nah, ini seakan-akan sama dengan metode jajaran genjang. Coba Anda lihat. Jadi metode segitiga ini setengah dari metode jajaran genjang. Jadi kalau ini saya hilangkan, ya toh? Ini saya hilangkan, gayanya lari ke sana. Nah, ini berarti dia sama dengan metode segitiga. Nah, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa metode segitiga adalah setengah dari metode paralelogram atau metode jajaran genjang. Karena metode jajaran genjang itu terbentuk dari dua buah segitiga ya untuk mendapatkan resultan. Nah, kalau metode segitiga cukup menghubungkan dua buah gaya, ya toh? Menghubungkan dua buah gaya berdasarkan arahnya sehingga kita bisa mendapatkan resultan gaya. Ya. Yang ketiga ada namanya metode poligon gaya. Nah, ini yang banyak sebenarnya, yang paling simple dan paling banyak kita gunakan dalam ilmu mekanika ya. Kalau metode paralelogram tadi itu standar ya, standar, dan biasanya gayanya hanya dua ya, dua atau apalagi namanya 3 gaya. Nah, kalau di ini umumnya ada beberapa gaya yang bekerja di dalamnya. Nah, coba kita lihat di sini ada F1, F2, F3 dan F4 pada satu titik. Nah, untuk metode poligon gaya ini bisa terbentuk resultannya itu sama dengan metode segitiga tadi. Jadi kita menghubungkan apalagi namanya arah panahnya. Jadi F1 dulu kita geser ke sana, naik F2, lanjut lagi F3, terus F4 arah ke bawah. Nah, ujung panah F4 dengan bagian bawah dari F1 itu dipertemukan, akhirnya didapatkan resultan gaya ya. Nah, itu kalau kita menggunakan metode poligon gaya ya. Nah, ada beberapa catatan penting dalam mekanika rekayasa ini, khususnya terkait masalah poligon gaya ya, besar arah dan sebagainya. Yang pertama, penggunaan metode segitiga dan poligon gaya itu gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar arah dan posisi yang sama dengan sebelum dipindahkan. Artinya, gaya F1, F2, F3, F4 tadi itu harus ada besarannya. Misalnya F1 berapa apalagi namanya? Berapa Newton ya, berapa Newton meter ya. Atau dengan jaraknya ya, harus sudah dengan jarak. F2 berapa Newton meter, F3 berapa Newton meter. Itu harus diketahui itu. Supaya ketika dikonversi besarannya, kita bisa tahu jaraknya, kita bisa gambarkan. Karena kalau tidak ditentukan, nah itu tidak bisa. Makanya di sini disebutkan harus diketahui besar, arah, dan posisinya yang sama. Nah, karena nanti kalau dipindahkan untuk dihubungkan mendapatkan resultannya, nah itu harus sesuai dengan apalagi namanya volumenya ya, atau sesuai dengan ukurannya. Nah, untuk menghitung besarnya R itu dapat dilakukan secara grafis, dalam kurun diukur ya dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi saya kembali ke atas. Jadi gaya ini harus ada ukurannya ini ya. F1 itu berapa, taruhlah berapa senti ya. F2 itu berapa senti, F3 itu berapa senti, F4 berapa senti. Nah, itu baru jarak. Nah, tapi besar gaya itu beda lagi. Jadi kita menggunakan tadi massa F itu sama dengan massa kali percepatan ya. Massa kali percepatan. Jadi massanya berapa, kecepatannya berapa. Nah, ini harus diketahui dulu ya. Jadi beda kalau misalnya langsung ditentukan gayanya sekian Newton meter. Oh, itu berarti tidak perlu lagi dihitung massa kali percepatannya ya, karena sudah ditentukan.
Tapi kalau masanya yang ditentukan dan percepatannya ditentukan, berarti Anda disuruh menghitung berapa gaya yang terjadi, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuat poligon gaya, tadi catatannya kita harus tahu besaran dan arahnya. Kalau besaran dan arahnya kita tidak ketahui, nah, itu tidak bisa itu terbentuk poligonnya, ya. Nah, sekarang komponen gaya. Komponen gaya itu dapat diuraikan menjadi, nah inilah intinya sebenarnya di mekanika, ya. Jadi komponen gaya itu dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan horizontal atau mengikuti sumbu koordinat Cartesian atau sumbu X dan Y, ya. Di mana Fx itu adalah gaya horizontal sejajar sumbu X dan Fa itu adalah gaya vertikal sejajar sumbu Y, ya. Jadi tadi konsep konsep gaya itu mengikuti aturan koordinat Cartesian, ya, X dan Y, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasi sebuah gambar di mana ada gaya F, ya, yang bekerja tegak lurus di sumbu X dan Y, ya. Yang mana di sini ada gaya F, ya, yang terjadi gaya Fy karena mengikuti sumbu Y dan gaya Fx karena mengikuti sumbu Fx, ya. Nah, sudut yang terbentuk itu kita simbolkan dengan sudut theta, ya, atau sama dengan sudut kemiringan gaya. Nah, sekarang kita mau menghitung Fx, ya. Berarti Fx itu sama dengan F cos theta. Jadi Fx itu karena dia mengarah ke Y, ya. Dia mengarah ke sudut horizontal, berarti dia berubah menjadi cos, ya. Jadi F cos theta. Nah, Fa, ya, karena dia mengarah ke X, ya, ke X, berarti F sin theta, ya. Jadi sebaliknya, ya. Nah, sin theta kalau kita mau mencari sinnya, berarti sin theta itu tinggal dirubah posisi, ya. Nah, menjadi Fa per F. Nah, menghitung cos theta berarti Fx per F. Nah, untuk tangen theta berarti Fa dan dibagi Fx. Sehingga rumus yang terjadi untuk menghitung gaya dari komponen gaya ini, F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fa kuadrat. Nah, sekarang karena terkait dengan rumus dalam mekanika, ya, terkait rumus kesetimbangan dalam mekanika, maka sangat penting diketahui Rx dan Ra, ya. Jadi jika terdapat beberapa gaya yang mempunyai komponen X dan Y, maka resultan gaya dapat dicari dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam komponen X dan Y. Nah, yang terjadi misalnya Rx itu berarti jumlah dari gaya yang bekerja pada Fx. Nah, kalau dia pada sumbu vertikal, kalau tadi horizontal berarti di sumbu vertikal itu kumpulan atau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu vertikal atau simbol Fe, ya. Sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nah, kalau tidak ada berarti paham, ya. Saya lanjut. Nah, sekarang dalam ilmu mekanika ada namanya aturan segitiga, ya. Aturan segitiga. Aturan segitiga itu A, B, C, ya. Nah, simbol untuk segitiga luar itu A besar, B besar, dan C kecil. Nah, untuk bagian dalam, ya, bagian dalam karena ini menyimbolkan untuk hitungan sudut-sudutnya, maka digunakan rumus huruf ABC dengan huruf kecil, ya. Nah, ini berlaku dengan nama hukum kosinus, ya. Nah, hukum kosinus itu ketetapannya A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Nah, rumus yang bisa dituliskan C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C, ya. Nah, ini namanya hukum kosinus. Baik, ini ada tugas Anda latihan kerjakan, ya, di rumah. Nanti ini dikirim waktunya seminggu, ya. Berarti sebelum
sebelum apalagi namanya sebelum kuliah kedua ini nanti Anda kirim apalagi namanya bisa lewat WA group atau lewat LMS ya, bisa lewat LMS dikirim. Nanti bisa juga soalnya ini saya masukkan nanti di LMS-nya, Anda download ya. Anda download di situ. Tapi ini kan materinya sudah ada ya, tinggal Anda download ini, tinggal cari ini soal, nanti Anda bisa kerjakan. Nah nanti dua cara ya, atau tunggu instruksi dari saya apakah ini di upload lewat LMS-nya atau lewat WA group ya. Oke, saya kira seperti itu, dan ini modelnya sama dengan model ini tadi ya, model segitiga tadi. Ini tinggal ini sudah penerapannya ini. Kalau tadi hanya gambar panah saja, sekarang ini sudah penerapan ya. Misalnya ini bagian A ini adalah baut ini ya. Ini ada baut ini. Nah, ini ada gaya yang bekerja, gaya Q dan P ya. Ya. Kemudian ini ada gantungan ya. Gantungan ini bagian B, ada dua gaya yang bekerja dengan besar 300 lumen dan 400 lumen ya. Kemudian ada lagi ini baut yang bekerja pada dinding tegak. Kalau ini tadi pada bidang horizontal datar, ini dia berada pada bidang vertikal ya. 1, 2, ya. Jadi ini sebenarnya mau dihitung berapa gaya-gaya yang terjadi dengan menggunakan rumus F ya. F sama dengan M kali A ya. Atau Anda menghitung berdasarkan rumus poligonnya atau gambarkan saja poligonnya. Nah, contoh ini nomor 2 ya. Tentukan komponen gaya arah X dan Y dari sistem gaya berikut. Nah, tinggal Anda gambarkan kemudian hitung ya dengan menggunakan rumus tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Ini ada 2 soal ya, ada 2 soal. Ya, soal pertama itu dengan tiga soal di dalamnya atau tiga tugas. Kemudian soal kedua dengan 4 tugas, 6 ya. Nah, oke, lumayan sih untuk belajar Anda terkait mekanika di pendahuluan. Kalau bingung boleh bertanya ya. Boleh bertanya sama temannya maksudnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait tugas, ya Anda merujuk ke materi di atas tadi ya. Jadi Anda perhatikan tadi, oh ini kalau terlalu banyak gayanya ini, oh mau mencari resultan gaya ini. Oh kalau hanya 2 gaya, berarti hanya 2 resultan gaya ya. Jadi saya kasih gambaran atau bocoran, kalau soal pertama ini hanya mencari resultan gaya. Ya, karena yang bekerja ini hanya 2 gaya. Kalau soal kedua ini, nah ini Anda mencari poligon ya, dan menghitung sudut. Jadi Anda membuat poligon dan menghitung sudut. Nah, silakan pakai rumus sinus tadi yang di atas atau rumus segitiga. Ini karena ada beberapa gaya yang bekerja. Ya. Saya kira bocorannya sudah masuk di akal ya, sudah tertangkap. Ya, jadi nomor 1 ini hanya menghitung resultan gaya. Yang kedua ini menghitung poligon gaya ya, poligon menggunakan metode poligon gaya untuk menghitung resultan gaya ya. Kemudian ada juga menghitung sudut ya, atau besaran sudut yang terjadi atau gaya yang besaran gaya yang terjadi berdasarkan sudut yang terjadi. Contoh misalnya gambar B ini ada orang yang menarik kren di gedung ya. Nah, ini mau dihitung ini berapa kekuatan tariknya atau gaya. Ini kan tidak ditentukan ini, gayanya berapa. Yang ada di sini cuma jarak orang dengan gedung itu 8 meter, kemudian tinggi tarikannya itu 6 meter. Nah, sudut alfanya ini belum ditentukan. Berarti Anda nanti menghitung pakai rumus sin ya toh? Sin cos tadi yang di atas ya, rumus kosinus. Untuk bisa mendapatkan F sama dengan
sekian. Ya. Atau bisa juga menggunakan rumus F gravitasi ya. F sama dengan M besar dikali M kecil per itu yang tadi ya, yang ada rumusnya di atas. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa absensinya di list daftar di grup WA ya. Setiap tugas di mekanika rekayasa itu ada, ini beda ya, ini namanya tugas mandiri. Jadi masing-masing membuat. Mekanika rekayasa itu ada tugas besarnya juga. Ya, nanti saya share tugas besarnya seperti apa ya. Jadi ada nanti tugas nanti menghitung apalagi namanya ini momen ya, garis pengaruh, kemudian menghitung reaksi perletakan ya. Tugas besarnya ini nanti menjelang UTS ya saya berikan. Nah, nanti pada saat tatap muka setelah UTS itu kita kan sudah tatap muka, itu ada juga proses asistensi. Sama dengan menggambar teknik ya. Nah, tapi mekanika ini bisa saja saya berikan di awal ya. Yang penting saya perhatikan nanti kalau dasar-dasarnya Anda ini sudah kuat di tugas ini, saya lihat dulu. Jadi dari 36 mahasiswa yang kalau misalnya sudah lebih dari 50% yang bisa menghitung ya, menghitung menggunakan rumus-rumus di atas, nah berarti tugas besar mekanikanya itu saya keluarkan lebih awal ya. Beda dengan menggambar teknik. Kalau menggambar teknik itu memang harus dikerja di awal karena itu lama prosesnya, makanya satu tugas itu 2 minggu. Kalau ini mekanika rekayasa ini hanya tugas kecil ya, tugas mandiri namanya. Ada nanti tugas besarnya tersendiri. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tinggal 8 menit ya, saya lihat dulu. Tinggal 5 menit akan berakhir. Ayo coba diaktifkan dulu kameranya sebelum saya tutup ya. Coba diaktifkan dulu kameranya. Diska. Kebetulan yang kelihatan ini Diska ini sama Rugia ya. Ayo coba diaktifkan dulu sebentar. Oke, Diska. Baik, siap ya. Dengar instruksi saya. Lihat kamera 1, 2. Ayo 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu ya. Rugia di Papua ya. Bagaimana kabarnya di sana Rugia? Jaringan bagus? Bisa dengar suara saya Rugia? Halo. Ya, bagus ya jaringan ya. Lumayan. Di sini buang gambarnya Rugia ini bagus ini ya. Baik, sehat-sehat ya. Iya. Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Nah, kalau terkait ini tugas mandiri ya, bukan tugas besar ya. Jadi di sipil. Oke, sebentar. Jadi di sipil itu ada dua mata kuliah yang ada tugas besarnya. Yang pertama itu mata kuliah menggambar teknik, kemudian mata kuliah mekanika rekayasa. Ya, dua-duanya saya yang bawakan ya. Dan semua itu ada asistensinya. Ya. Kalau yang lain itu hanya tugas mandiri ya. Mekanika rekayasa juga ada tugas mandiri. Oke, baik. Ada tadi yang mau bertanya, siapa tadi? Salman ya? Saya, Pak. Ya, silakan Salman. Kenapa? Soalnya di mana, Pak? Ini ada nih, enggak nampak di layar ya. Maksudnya mau ditulis atau nanti? Nanti Anda tulis tangan ini ya. Anda tulis tangan, kemudian nanti di foto ya. Di foto atau di PDF kan, baru dikirim di grup ya. Di grup atau di LMS ya. Nanti saya instruksikan. Ini kan waktunya seminggu ya. 1 minggu. Jadi nanti sebelum pertemuan kedua, nah ini tugas ini sudah harus dikumpulkan. Paham ya? Paham. Oke. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada. Ya, siapa lagi? Saya juga, Pak.
Ya, Ini silakan. kurang paham dengan ini. Apa dia cara kerjanya? Siapa ini? Salman ya? Saya Pak. Atas nama siapa? Ini kan ada di atas ini rumusnya. Tadi saya sudah sampaikan, tidak mungkin dikasih soal kalau rumusnya tidak ada di sini nih. Ini ada kan? Rumus-rumusnya ada di sini. Coba dicari kira-kira dari soal itu yang mana rumus yang sesuai ya. Nah, ini kan Iya, ada. Pak, ya. Ini ada ini. Komponen gaya ya toh? Ini nomor 2 ini banyak pakai ini nih. Nomor 2 soal nomor 2 ini pakai ini ya. Nah, kalau nomor 2 juga pakai ini. Aturan segitiga. Jadi silakan tinggal pilih. Kalau untuk mempertemukan gaya, nah ini pakai metode poligon gaya. Saya kira ada ya, jelas di materinya. Tinggal Anda lihat. Jadi kalau Anda mahasiswa itu harus jeli ya, harus jeli dan teliti melihat. Oh ini soalnya ini, oh seperti materi yang ini. Nah, berarti Anda fokus di situ. Oke, ada lagi? Ini kalau saya jelaskan terjawab ini, jelaskan lebih lanjut lagi selesai ini. Berarti bukan tugas namanya ya. Jadi dicoba dulu lah ya. Nanti tugasnya saya habis periksa saya kembalikan ya. Karena harus seperti itu. Bisa ya, Rugi ya, paham ya? Oke, baik. Ada lagi? Rugia sudah masuk di LMS ya? Belum? Sudah punya LMS? Akun LMS belum? Iya. Sudah ya? Nah, kalau sudah nanti saya masukkan di grup LMS ya. Tolong ketua tingkatnya siapa Aslam diarahkan ya. Yang 2 baru bergabung itu si Asriadi sama Rugia ya. Oke. Mohon nanti apa lagi namanya alamat emailnya Rugia sama Asriadi coba japri ke saya alamat emailnya ya. Alamat emailnya nama dan alamat email ya. Supaya sebentar saya masukkan di grup LMS. Baik, kalau tidak ada lagi karena ini sudah jam 12 tepat ya, sesuai janji saya 1 jam saya akhiri ya. Selamat bekerja dan menguji coba ini ya, mekanika seperti apa. Ini baru dasar ini ya, baru dasar. Mudah-mudahan dasarnya ini Anda sudah bisa kuasai ya, insya Allah selanjutnya sudah lebih mudah ya. Ini kalau saya perlu kasih masukan, mekanika ini sebenarnya pengembangan dari ilmu fisika ya. Ilmu fisika. Jadi kalau ilmu fisikanya kuat waktu SMA, insya Allah saya yakin ini bisa dikerjakan. Ya. Oke baik, saya akhiri ya pertemuan atau perkuliahan perdana kita hari ini. Mudah-mudahan dapat apa yang kita dapatkan hari ini berberkah dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat selalu ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensinya di list grup ya.